Ada ya? 14. Kemarin tuh udah nulis sedikit bikin ini ya, sorry aku baru bangun soalnya. Ya nggak apa-apa lah. Jadi simple scene, jadi itu simple scene horror kan? Ya. Ya judulnya Sunyi itu. Cuma nanti kita akan banyak take gambar gambar kita tuh banyak banget nanti, walaupun itu durasinya semenit. Karena aku coba tulis di sini di naskah itu aja cuma nutup, misal satu kali take aja cuma nutup 3 detik. Jadi kita butuh Cepet ya. Cut-cutnya cepet gitu. Kita butuh banyak shot berarti di situ kan. Nanti mungkin yang jadi acuannya itu aku akan menggambar dulu kasar storyboard. Iya boleh. Aku bikin satu lembaran 10 gambar, kita nggak tahu itu dapatnya berapa nanti. Ya. Kalau misalnya ada gambar yang di luar storyboard itu sekiranya bagus untuk diambil, kita ambil aja nggak apa-apa. Berarti dari segi emosi kameramen naik, turun, naik Napas lagi. ya. Jadi dia Iya. nafas. Kasih napasnya turun sedikit, habis naik lagi gitu. Ya untuk proses kita syuting nanti misalnya nih kan kita bakal lihat nggak mungkin kan kita nggak dapat kendala, tapi semoga kendala itu nggak banyak ya, bisa diatasi ya. Jadi koordinasi antara seluruh kru dari produser dan teman-teman PD kreatif dan kameramen dan lain-lain ya, kita harus satu ya, terstruktur dulu ya, oke? satu tujuan. Satu tujuan, ya. Jadi ada pun beberapa kendala nanti kita harus siapkan opsi-opsinya ya. Gitu aja sih, mulai abang-abangnya kumpulin alat dulu kita semuanya. Persiapan dulu ya untuk Senin. Oke, aman? Oke, thank you guys. Semoga film Sunyi ini ya, film perdana Sunyi, semoga berjalan dengan lancar. Nggak ada gangguan-gangguan lain untuk kita semua ya. Semangat ya. Di mix. Kita tunggu semuanya dulu, terus kita jalan ya ke tempat syuting. Peralatan, lighting oke. Nyala semua kan itu ya? Audio udah lengkap. Nyala semua kan? Mau ditukar? Oh itu mau ditukar. Audio lengkap. Apa mau tukar apa? Yang Lengkap. Kamera ini ya, Oh ada. Sony. Halo Semangat. Ini aku mau dia itu datang pas dia jalan itu kelihatan. Jadi ada walking room di sebelah sini. Pertama fokus, jarak fokusnya berapa meter ya kan? Lalu kita juga ngatur namanya itu komposisi. Jadi jangan sampai ketika ada talent yang lagi jalan, kita nggak nyediain walking room dia. Jadi biar nggak tiba-tiba dia keluarnya, dia punya jalan untuk keluar lah. Terus kita juga ngatur namanya tuh ISO-nya berapa, jangan sampai ISO-nya terlalu besar dan juga terlalu rendah karena nanti akan berdampak ke kualitas gambar kita. Pas aku bilang action, hitung 2, 1, 2 baru jalan ya. Kita karena ada pergerakan manusia, kita pakai manual fokus saja supaya fokusnya itu tetap di meteran yang kita tentukan. Ambat angin. Enggak, tetap lihat pandangan yang tadi. Efek pencahayaan tadi memang perlu ya? Perlu banget. Jadi kalau misalkan emang gelap banget, ini kan kamera ini kan bukan menangkap gambar kamera, tapi menangkap cahaya. Dari cahaya itu diubah jadi gambar. Kalau nggak ada cahaya, ya nggak ada yang bisa ditangkap gambarnya. Itu aja sih kuncinya. Mau nangis tapi ditahan. Gimana coba? Marah itu, marah. Itu marah. Ulangi. Ya, maksudnya kita mau set dulu nih ruang ini nih. Oke. Berarti pagi kita bareng-bareng beresin pantry, habis itu sorenya kita syuting. Videonya. Ininya kan nggak. Oh, langkahnya ya. Coba dengar. Ada Bagus nggak? Ribut ya? ada suara pintu tadi tidak gitu. Ada Oh suara nggak apa-apa, nggak banyak kan diambil. Cuman paling beberapa Iya, saja. enggak dari awal Nggak sampai akhir. semuanya, Bang. Oke
Oke, thank you guys. Habis studio berarti ya. Oke. Selamat beristirahat. Thank you. Ayo, Ces, ayo anu dulu. Ces. Untuk film horor ini kita kan nggak ada dialog nih, kita mainnya main atmos sama sound effect nih. Jadi kita nyoba menangkap beberapa efek-efek audio yang mendukung buat membuat ini suasana horornya dapat aja. Tapi lampunya ini karena lampunya daylight jadi kurang, kalau ini mungkin lebih ada apa ya, lebih serem aja sih, mau lampu warna tungsten daripada Tungsten ya. Tungsten. Tungsten ya rasanya. Kita butuh pencahayaan gelap nih kan. Ini kan di atas jam 5 berarti. Betul. Setelah 17.41 itu kan kejadiannya. Ini kita lagi masang di sini ya, untuk Aneh nggak? alternatif kita sebagai diffusernya aja, karena kita mau cahayanya itu lebih redup, seakan-akan udah sore atau maghrib. Belum selesai nih. Atau ini maju di depan ini lama. Di jalan. Kamu sih ditarik Sama, dia gaskan juga. Oke, segitu. Nah, kiri dikit ke kiri, karena kanannya terlalu tajam. Ya. Nanti dia ngambil aja, ngambil stop aja. atau di belakang. Iya, dia ngambil stop aja. Mundur lagi aja nggak apa-apa. Ini kita lagi setting lampu itu agak warm ya. Oke, jadi kita intensitasnya kita redupin, terus kita itu ada lampu lagi sebelah sana. Jadi kasarnya itu kayak maghrib, jadi warnanya tuh agak tungsten. Nodong. Biar ada walking room dia apa? Oh ya, boleh. Ada dimensinya ya. Ah. Berarti pakai weight aja nih, udah pakai Baik. weight aja. Action. Itu baru kita tag yang sana lagi pas dia udah noleh. Pas dia noleh, Clara nggak usah noleh. Itu POV aja. Jadi Clara posisinya udah posisi ngadep ke lorong sana. Ini. Perhatikan dulu. Perhatikan awas jauh. Masuk. Ini kan, pegang ini. Langsung gini, tahan. Langsung. Nah, tahan dulu gini, berdiri dulu. Ngeri ngapain ini? Bagus. Biasa kita bikin film yang biasa alurnya tuh flat. Kali ini kita buat alurnya itu seperti maju mundur. Wah, aduh, maju mundur. Naik turun jadi. Hey. Kita bikin motivasi penonton itu dari tegang naik ke klimaks, calling down. Karena berjalan dengan lancar, sesuai dengan apa yang Iya. diharapkan, bahkan di luar ekspektasi kita. ya tidak ada halangan yang berlebihan lah. Kita koordinasi lah sama kameramen tuh, gimana pencahayaannya udah mencukupi atau enggak, juga dari dalam penataan cahaya tuh dari angle lighting untuk mendapatkan feel dari talent itu kita atur. Kita semua sudah berusaha terbaik dari kameramen, lighting, audio, artistik, dan juga PD, ASPD. Kita sudah melakukan semuanya dengan maksimal, di mana saya juga menjadi talent. Tantangannya memang begitu berat dari shot-shot yang akan diambil, audio yang akan diciptakan, di mana kita menciptakan suasana-suasana yang tidak seperti biasanya, dan kita ingin orang yang nonton itu ikut merasakan scan yang kita ciptakan. Melegakan, habis itu capek, dan juga suara juga udah mau habis. Ini kita sebenarnya ada lanjut lagi nanti malam itu langsung ke pasca produksinya.
kita ngedit bareng, kita habis itu kita pilihin gambar yang sesuai dengan skripnya, dengan naskahnya, sesuai dengan storyboard yang udah kita buat. Ya itu nanti pokoknya tungguin aja. Desain audio ya, desain audio pada film horor bagi saya itu termasuk elemen yang cukup krusial bagi produksi film horor, karena audio desain pada film horor itu dia mempunyai peran untuk menciptakan ketegangan, rasa takut pada penonton sehingga emosi penonton itu dimainkan. Ya buat saya sih ya mengedit film yang genrenya itu sedikit mencekam atau horor ya, itu bukan sekedar memotong gambar tapi membangun ritme untuk penonton. Bagaimana kita membuat ritme ketakutan penonton. Terus editing juga mengatur napas penonton. Kapan mereka merasa aman, ketika dia aman ternyata kita buat dia terkejut. Nah itu dia, supaya dia tuh mulai merinding. Ketika posisi itu video itu menurut penonton aman, kita kasih kejutan supaya itulah nilainya dari horor. Aku nggak kelihatan. Aku nggak kelihatan lagi ya. Iya.